Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidatul Amalia Ayuba dengan NIM 4614230008 akan mempresentasikan hakikat penciptaan dan tujuan hidupnya di dunia, mata kuliah agama dengan dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Hakikat penciptaan dan tujuan di dunia akan membahas dua subtopik, yaitu hakikat manusia, agama, dan lingkungannya. Hakikat manusia kita akan bahas sedikit, yaitu dalam Islam manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya dan mengikuti ajaran agama. Sedangkan agama dan lingkungannya, hubungan antara agama dan ruang lingkup dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada cara agama diinterpretasikan dan diamalkan oleh individu dan masyarakat. Hakikat manusia kita akan mencangkup beberapa hakikat, konsep, dan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia, pengertian manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Manusia di Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hidup berdasarkan hukum yang berideologi Pancasila. Konsep manusia. Dalam Islam, konsep tentang manusia merupakan hal yang sentral dalam setiap disiplin ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan, sehingga menjadikan manusia sebagai objek dan subjek kajian formal. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari bumi dan telah diberi berbagai kemampuan dan tugas. Manusia dan makhluk hidup lainnya. Perbedaan manusia dan makhluk lainnya yaitu kemampuan berpikir rasional, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menciptakan teknologi, kemampuan akan sadar diri dan kematian. Kesamaan dari manusia dan makhluk hidup lainnya adalah kehidupan, ketergantungan pada lingkungan, kemampuan merasakan dan merespon, siklus hidup, dan ketergantungan pada sumber energi. Pembahasan kedua yaitu hubungan agama dan ruang lingkup. Hubungan agama dengan ruang lingkup yang baik maupun yang buruk. Agama dan lingkungan hidup. Dalam Islam, agama dan ruang lingkup saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Agama Islam memiliki ruang lingkup yang luas, mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat material maupun spiritual. Ruang lingkup agama Islam mencangkup tata cara beribadah, tata cara berinteraksi dengan sesama manusia, tata cara berbisnis, tata cara berpolitik, dan tata cara berkeluarga. Agama Islam juga mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan dan alam semesta serta hidup dalam masyarakat yang beradab dan saling menghormati. Ruang lingkup yang baik. Agama yang dipraktikkan dengan cara yang baik adalah agama yang memberikan panduan positif, nilai-nilai moral dan spiritual yang membantu individu masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan mencapai kesejahteraan bersama. Contoh perilaku dalam ruang lingkup yang baik, yaitu 1. Akidah, yaitu keyakinan yang kuat dan kokoh, yaitu iman. 2. Ada syariat, yaitu hukum dan aturan yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. 3. Akhlak, yaitu perilaku dan sikap yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 4. Muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi antar individu dan masyarakat. 5. Lingkungan dan alam semesta, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan alam semesta sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. 6. Hubungan antara agama dan negara, yaitu menjaga keseimbangan dan harmoni antara agama dan negara. Ruang lingkup yang buruk. Agama dan ruang lingkup yang tidak baik dapat terjadi ketika agama digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contoh perilakunya yaitu menyalahgunakan ajaran agama untuk membenarkan tindakan yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Kedua, menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda agama atau keyakinan.
ketiga, ruang lingkup beragama yang sempit dan tidak inklusif dapat memicu konflik antar umat beragama. Dan terakhir, ada agama yang tidak menghargai hak asasi manusia dan tidak menghargai keberagaman juga dapat memicu ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.